Oh iya, boleh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ma ba'd. Alhamdulillah, kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita di hari yang cerah ya, insyaallah. Dan di pembahasan di hadis ke-22 di bab izalatun najasa wa bayanihi, bab ya, syukur. Bab tentang menghilangkan najis dan juga menjelaskan tentang najis. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang najis dan juga bagaimana cara menghilangkan najis tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke bab tersebut, lebih enaknya kita sedikit kesimpulan dari bab sebelumnya, bab tentang al-aniyah, bab tentang bejana, supaya sebelum masuk ke izalatun najasa kita sudah paham betul dengan tentang bejana yang digunakan terlebih dahulu. Insyaallah singkat, dan kemudian kita baru lanjut ke izalatun najasa. Nah, kemarin kita menjelaskan tentang pertama tentang kaidah secara umum. Kaidah secara umum tentang bejana. Apa kaidah secara umumnya? Ada yang masih ingat? Al-aslu fil ina al-ibahah atau hukum asal untuk ina bejana itu mubah. Jadi bagaimanapun kejadian terbaru, bejana terbaru, update misalkan setiap tahun itu ada baju, bejana lagi model begini dan begitu, maka hukum asalnya itu mubah atau ibah. Di Jepang misalkan punya bejana sendiri baru, maka pada asalnya hukum bejana adalah ibah. Sampai ada beberapa yang nanti akan kita jelaskan. Atau misalkan di Papua negeri kita ada memiliki bejana berbeda dengan bejana kita, maka itu pun asalnya mubah kecuali melanggar dari apa-apa yang ketentuan yang telah diberikan.
Atau nanti mungkin 10 tahun lagi bejana kita itu transparan gitu. Kan TV aja sekarang udah mulai transparan ya. TV udah mulai transparan, nggak ada lagi layarnya, udah nggak tertutup, transparan jadi tembus pandang. Sudah mulai TV ada. Nah mungkin nanti bejana juga ada gitu. Jadi cuma kelihatan air mengambang ya. Maka pada asalnya itu mubah. Ini ingat-ingat dulu. Maka asal dalam bejana itu mubah. Seperti juga al-asl fil asya al-ibaha. Asal hukum asal pada sesuatu yang selain ibadah itu mubah. Maka kita masuk. Yang pertama, yang dilarang dari bejana tersebut, bejana emas, dan perak dan kulit. Bejana emas dan bejana perak dan kulit. Atau nomor 2 kulit. Nomor pertama dulu. Bejana emas dan perak. Bejana emas dan perak. Kalau emas dan perak ini sebagai tambelan, emas perak sebagai tambelan aja. Jadi asalnya itu bukan emas. Misalkan asalnya itu aluminium atau stainless. Kemudian tahu di bibirnya itu rusak. Kemudian kita tambal dengan emas. Kaya ya. Ini tidak boleh ya. Kalau tambelannya boleh, boleh. Boleh Pak? Boleh. Tambelan atau terus tambelan aja ya. Gimana Pak? Boleh Pak? Boleh. Oh tambahan boleh. Nah, kalau kita meroja ya, tambelan dengan emas dan perak itu nggak boleh. Dengan emas, secara sedikit ataupun banyak semuanya nggak boleh. Boleh dengan perak, dengan syarat. Ada 2 syarat, yaitu ada kebutuhan. Nah, ada kebutuhan dan juga dan juga jumlahnya sedikit. Sebagaimana hadis yang penutup di bab ani ya. Dari Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anna qadaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inkasara fattakhadha makana sya'bi salsalatan min fiddatin. Jadi dari bibir bejananya Rasulullah SAW ataupun bibir gelasnya Rasulullah SAW itu ditambal dengan
fiddah. Dan tidak didapatkan hadis menjelaskan bahwa Rasul melakukan dengan emas. Maka di sana para ulama menyebutkan ya berarti dengan emas ini terlarang dan perak itu boleh dengan dua syarat kebutuhan, adanya kebutuhan dan juga harus sedikit, nggak boleh banyak. Kalau dia banyak, kalau dia mendominasi, maka tidak diperbolehkan bejana tersebut. Dan apakah bisa dikiaskan dengan batu mulia yang lain, yang lebih mahal bahkan ataupun tidak? Maka di sana pun ada khilaf para ulama ya. Apakah emas perak ini bisa dikiaskan dengan batu mulia ataupun tidak? Pada dasarnya dia tidak bisa dikiaskan ya. Karena ini sudah namanya itu disebut tauqifi, emas dan perak. Alasannya ta'abud. Kalau bagi yang alasannya itu sombong, menghancurkan hati kaum muslimin yang miskin, maka diharamkan juga. Kemudian yang kedua, ayat tentang apa? Bejana apa? Kulit. Wah, kayak saking senengnya sama kulitnya. Belum kulit, Pak. Belum. Bejana terbuat dari najis. Ya. Bejana yang terbuat dari najis. Jadi kita ambil misalkan apa yang najis? Kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya misalkan. Kemudian dikeringkan dulu di padang pasir. Dikeringkan, maka dia kering, sangat kering dan hampir menyerupai dengan batu. Maka Rasulullah ketika itu kan diberikan 2 batu dan 1 kotoran, raus, untuk qadha hajatnya beliau, istijmarnya. Maka harus mengambil batu yang raus tersebut dan melempar dan berkata innaha rijsun, ini adalah najis. Maka tolong carikan satu lagi yang ketiga. Nah, itu kalau kering sangat nggak kelihatan bahwa itu adalah benda yang tidak najis. Nah, itu kalau seandainya benda tersebut dicampur dengan pembuatan bejana, dicampur dengan tanah liat misalkan, kotoran singa diambil kemudian dicampur dengan tanah liat, diolah, dijadikan gelas. Karena gelas ada kan ataupun bejana yang dari tanah, kemudian dibakar dan kuatlah dia. Maka ini tidak boleh. Bejana nggak boleh. Bejana tidak boleh dipakai. Kemudian yang ketiga baru pembahasan tentang apa? Kulit. Nah, kalau kulit gimana nih, Pak? Tadi gimana kulit? Kulit kalau disamak boleh. Ada lagi yang lain? Masya Allah.
Jangan cara suci. Tidak boleh Nah, kemudian yang ketiga adalah bejana dari kulit. Maka bejana dari kulit itu tidak boleh kecuali dari hewan yang dimakan dagingnya dan disamak terlebih dahulu kulit tersebut. Mau hewannya disembelih secara zakah syar'iyyah, penyembelihan yang syar'i, atau secara bangkai. Atau secara bangkai. Kemarin kita sudah jelaskan tentang hal ini secara panjang lebar. Maka selain ini, walaupun ada sempat dilarang ya sebuah bejana oleh Rasulullah SAW seperti dubba, hantam, muzaffat, naqir, atau muqayyar, tapi itu hanya sebatas beberapa saat saja. Ada nama-nama bejana yang dilarang oleh Rasulullah SAW, tapi itu hanya sebatas beberapa saat, kemudian dihalalkan oleh Rasulullah, dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 4 nama bejana: dubba, naqir, muzaffat, sama muqayyar. 4 apa nama itu? Bejana tersebut di awal-awal itu diharamkan, kemudian di akhir dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadi terbagilah 3 ini aja. Tadi pertama bejana terbuat dari emas dan perak, bejana yang terbuat dari najis, atau yang ketiga permasalahan bejana dari kulit. Pahami sini Pak sebelum kita pindah? Ada yang mau ditanya dulu? Ini menambal dengan kulit. Pakai emas. Oh, nambal dengan kulit juga. Oh, boleh aja nambal dengan kulit juga. Ya boleh aja, tapi asalkan kulitnya ini. Misalkan bejana kita kulit domba robek, kita mau tambal dengan kulit sapi boleh, asalkan dengan kulit hewan yang dimakan dagingnya, atau dengan domba lagi juga boleh. Ada lagi? Kalau kita lanjut, nggak ada ya? Kemudian mu'allif rahimahullah ta'ala membuat sebuah bab yang ketiga dari kitab Thaharah, bab izalatun najasa wa bayanuha, bab mensucikan atau menghilangkan najis dan juga menjelaskan tentang permasalahan najis. Ini najis tidak, itu najis bukan. Maka di sini hadisnya jauh lebih banyak daripada hadis yang sebelumnya. Nah, di sini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala memulai hadis dengan hadis Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik bukan
apa namanya? Bapaknya Imam Malik bin Anas. Bukan, Anas bin Malik bukan bapaknya Anas, Malik bin Anas rahimahullah. Karena ada imam ya bernama Malik bin Anas. Malik bin Anas ini bukanlah memiliki bapaknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tapi Anas yang lain. Anas yang lain. Nah, Anas bin Malik sini qala mu'allif rahimahullah taala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khamri tuttakhadhu khallan qala la akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa qala hasan sahih. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membawakan hadis yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kemudian beliau berkata ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh seorang, su'ila, tidak disebutkan pertanyaannya siapa. Ini bisa jadi oleh rawi-rawi yang lain yang beliau mungkin ketika itu nggak mengetahui siapa yang bertanya, maka disebutlah bacanya dengan su'ila. Daripada salah menyebutkan nama, mungkin dipakai su'ila oleh rawi tersebut. Nah, pada dasarnya kalau kita lihat siapa yang bertanya, ini adalah sebuah bapak tirinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa bapak tirinya Anas bin Malik? Kalau bapaknya kan Malik. Kalau bapak tirinya? Bapak tirinya? Bapak tirinya itu Abu Talha. Bapak tirinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah Abu Talha radhiyallahu anhu. Tapi bedakan Abu Talha dengan Talha bin Ubaidillah, beda. Berbeda antara Abu Talha dengan Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhuma. Tapi lihat di sini, Masya Allah. Abu Talha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan khamr yang berubah menjadi cuka. Dan di sini Abu Talha radhiyallahu anhu bertanya setelah keharamannya khamr. Setelah turun perintah khamr itu haram, setelah turun ayat menjelaskan bahwa khamr sudah haram. Tapi ditanya dengan pertanyaan demikian, bagaimana dengan cuka yang berubah khamr yang berubah menjadi cuka? Tapi yang menarik, beliau Abu Talha radhiyallahu anhu ketika mendapatkan kabar tentang keharamannya khamr, itu beliau lagi ada tamu di rumahnya. Karena ketika itu ayat turun nggak langsung menyebar ke seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW turun ayat kemudian menyampaikan kepada sahabat, dan kemudian dari sahabat tersebut menyebar untuk menyampaikan kepada umat. Sama seperti kejadian tahwilul kiblat, pindahnya kiblat. Itu sampai dikatakan oleh Syekh Abdul Razak rahimahullah, semua masjid yang ada di kota Madinah itu mendapatkan perpindahan kiblat. Awalnya mereka itu pada sholat ke Masjid Al-Aqsa, kemudian ada seseorang kemudian berkata sudah pindah kiblat ke Mekah, ke Ka'bah, maka mereka pindah. Jadi bukan hanya masjid kiblatain saja yang berpindah. Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sama. Rasulullah dikabarkan ketika lagi sholat, maka Rasulullah itu berpaling kemudian menghadap kepada Baitul Haram. Begitu juga dengan masjid-masjid yang lainnya. Tapi di sana kabarnya agak terlambat. Karena butuh manusia datang untuk menyampaikannya. Ini telah datang ayat pindah kita kiblat ke Masjidil Haram. Begitu juga dengan ayat khamr. Begitu juga dengan ayat khamr. Ketika datang pelarangan ayat khamr, dan Abu Talha radhiyallahu anhu berserta dengan
kerabatnya berserta dengan sahabatnya, karena sahabatnya itu ketika datang ke rumahnya Abu Talha, maka Abu Talha berkata kepada Anas bin Malik, ya Abu Talha, ya Anas, tolong siapkan makanan dan minuman untuk tamu kita ini. Maka sebelum beranjak Anas begitu dalam masuk ke dapurnya, datanglah seseorang. Datang seseorang kemudian mengkabarkan, wahai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh tadi malam telah turun ayat melarang untuk meminum khamar. Melarang untuk minum khamar. Maka Abu Talha radhiyallahu anhu langsung memerintahkan kepada Anas bin Malik, wahai Anas, tolonglah engkau tumpahkan khamar yang ada di belakang. Tolong tumpahkan khamar yang ada di belakang. Maka langsung ditumpahkan oleh Abu Talha dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tanpa bertanya-tanya dulu, karena sudah jelas ini datang dari Rasul, ini adalah utusannya Rasulullah SAW untuk mengharamkan khamar, maka sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami tak dibuang. Kemudian setelah kejadian tersebut, barulah datang Abu Talha kepada Rasulullah SAW menanyakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau khamar tersebut kita rubah menjadi cuka? Daripada sayang nih, gimana kalau kita jadikan cuka? Tapi lihat bagaimana sikapnya Abu Talha radhiyallahu anhu. Beliau mendahulukan taat kepada Rasulullah SAW daripada bertanya dulu alasan atau apa, enggak bertanya. Dan maka setelah kejadian, setelah dia buang itu khamar, baru bertanya, kalau seandainya ini dijadikan khamar bagaimana? Dijadikan cuka bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab dengan jawaban yang tegas, qala la, tidak boleh. Tidak boleh. Maka menjadikan khamar menjadi cuka, khamar menjadikan cuka, maka itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Maka tidak halal cuka tersebut dan tidak suci cuka tersebut. Nah, ada pembahasan. Ini udah ya. Najis itu kebagi dua. Dari hadis ini kita mengetahui berarti najis ada kebagi dua. Maksudnya dari mana? Kita tahu bahwa khamar, menurut sebagian para ulama itu menyebutkan najis. Dan ketika najis, maka ini jauh lebih berat lebih besar dari haram. Jauh lebih berat daripada haram. Maksudnya apa? Karena setiap najis itu pasti haram, tapi setiap haram belum tentu najis. Ketika khamar dikatakan haram, najis, ya, maka najis itu jauh lebih besar daripada haram. Nah, khamar kan najis, maka jauh lebih besar daripada keharaman. Karena keharaman
belum tentu menunjukkan kenajisan. Tapi ketika udah disebut najis, itu menunjukkan keharaman. Najis yang kotoran hewan yang tidak dimakan, maka itu sudah jelas haram. Nggak boleh kita makan, nggak boleh kita minum, nggak boleh kita sengaja-ngaja kemukain gitu, ketemu ke tanganin, nggak boleh. Karena itu sebuah haram. Sudah najis, maka najis membawa sebuah hukum yang selanjutnya adalah keharaman. Maka di sini najis dibagi dua oleh para ulama. Ada najis disebut dengan al-hukmi, maksudnya dihukumi. Gampangnya dihukumi najis. Dan ada aini. Itu zatnya. Zatnya najis. Beda antara kedua ini ya. Bedanya di mana, Pak? Antara najis yang aini sama najis yang hukmi. Bedanya di mana? Najis. Nah, kalau yang hukmi ya? Najis hukmi istilahnya apa ya? Secara zatnya bisa jadi dia tidak secara zatnya tidak bisa jadi zatnya haram tapi dia dihukumi najis kan, misalnya orang musyrik itu kan apa namanya musyrik dan kafir, bukan berarti misalnya secara fisiknya dia najis. Ya bisa ke situ, tapi insyaallah syukran. Nah, pertama secara aini itu secara zatnya, betul. Maka di sini menjelaskan tentang zat khamar najis. Contohnya khamar. Dan yang hukmi di sini adalah seperti baju yang terkena najis. Nah, maka dihukumi baju ini najis. Air terkena najis, meja terkena najis, karpet terkena najis, maka dihukumi najis dia. Tapi secara hukum aja. Nah, konsekuensi kedua ini cara menghilangkannya berbeda. Cara menghilangkan antara yang zat dan juga yang dihukumi itu berbeda. Pertama yang zat itu cara menghilangkannya adalah dengan cara tidak ada cara ya. Kita mau merubah air pipis itu nggak najis nggak bisa. Bahkan sampai Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, walaupun dengan air satu lautan untuk mensucikan zat pipis maka itu tidak bisa. Mas secara zat udah hilang dia, udah najis, zatnya najis, maka nggak bisa disucikan. Nah, tetapi dengan zat yang secara zatnya najis, tetapi dia ini adalah sebuah minuman kayak tadi, khamar. Sebuah khamar. Di sini maka Rasulullah menjawab apa? La, tidak, nggak bisa. Khamar berubah jadi cuka, nggak diperbolehkan juga. Tidak diperbolehkan juga. Maksudnya apa? Rasul itu nggak memperbolehkan jikalau itu perubahannya dengan tangan manusia. Dengan tangan manusia. Tapi kalau perubahan tersebut berubah karena kepada zat yang mengharamkan zat tersebut, maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zat tersebut, maka hal itu boleh. Khamar
kita taruh di sebuah tempat, tiba-tiba berubah sendiri menjadi cuka. Enggak ada campur tangan kita enggak pindahkan dia ke depan kah, atau kita enggak pindahkan dia ke mesin, kita udah biarkan aja begitu saja, dan kemudian dia berubah menjadi cuka. Maka dijelaskan para ulama itu boleh digunakan, asalkan tidak ada unsur manusia yang berbuat di sana. Karena kalau seandainya enggak kayak gini, kalau seandainya kita nggak berbolehkan, kita nggak boleh makan cuka sama sekali dong sekarang. Karena tidaklah terjadi cuka kecuali sudah terjadi khamr dulu. Nggak akan jadi cuka kecuali sudah terjadi khamr dulu. Maka ingat, ketika kita ingin bikin cuka, biarkan dia berubah menjadi cuka. Jangan kita campur tangani. Kita misalkan membuat khamr ya, dari apel kan gitu. Nah, karena ada cuka apel kan. Maka buat khamr, kemudian kita lepas. Kita biarkan supaya Allah Subhanahu wa taala yang merubah dia menjadi cuka. Maka ketika sudah jadi cuka, maka kita boleh makan menggunakan cuka apel tersebut. Tapi kalau dengan perbuatan kita, nah, maka itu tidak boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan tidak. Kan kita belum lihat pabriknya, kita husnuzon. Kan ada tulisan halal ya kan? Iya. Ada MUI-nya kan? Iya. Masa MUI berani menghalalkan yang haram kan? Nggak berani. Ini secara zat. Jikalau secara zatnya haram, maka nggak boleh ada campur tangan manusia. Tapi kalau secara hukum, seperti tadi kita contohkan ya, baju kita terkena najis, maka ini boleh campur tangan manusia. Boleh campur tangan manusia. Jadi kita ambil, kita cuci, sikat, kita ambil, kita lap, misalkan, atau kita cipratkan bagi air pipisnya anak laki-laki yang belum makan sebelum 2 tahun. Nah, maka itu digunakan dengan cara manusia ataupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Baju kita kotor, baju kita najis, kemudian kita jemur aja. Kemudian hujan, hilang itu najisnya. Nah, maka baju tersebut sudah cuci lagi. Ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian kita masuk ke hadis kedua. Wa anhu radhiyallahu anhu, maksudnya apa? Dan dari sahabat yang sebelumnya. Siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala lamma kana yaumu Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talha fanada innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyati fa innaha rijsun. Nah, lihat di sini.
Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah SAW sebuah kejadian yang ada di pada hari Khaybar. Itu maksudnya perang Khaybar. Perang Khaybar siapa lawan siapa? Kaum muslimin lawan siapa? Lawan musuhnya, Masya Allah. Lawan Yahudi. Lawan Yahudi yang terakhir ada di Madinah. Karena orang Yahudi yang ada di dekat-dekat Madinah, atau ada 3 suku di kota Madinah dan ada 1 suku yang di luar kota Madinah, yaitu Khaybar katanya. Nah, Khaybar ini terjadi setelah 3 suku Yahudi yang ada di kota Madinah selesai. Maksudnya sudah pergi karena pembangkangannya mereka kepada Rasulullah. Karena mereka tiga-tiganya sudah ikat janji untuk menjaga kota Madinah, untuk menjaga kota Madinah bersama-sama. Jadi membuat perdamaian lah. Tahunya satu persatu di antara mereka menyelisihi. Pertama, ada suku yang membunuh sahabat Nabi SAW yang membela seorang wanita yang disingkap auratnya. Kemudian Rasul datang dengan pasukannya dan juga mengusir mereka akhirnya. Tidak membunuh mereka dan akhirnya mengusir mereka. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah SAW lagi ingin minta bantuan kepada mereka karena ada sahabat Nabi SAW yang dibunuh dan kemudian sahabat tersebut membunuh beberapa orang, meminta bantuan untuk memberikan hutang lah, untuk membayar diat. Tapi tahunya tidak diberikan, malah ingin dibunuh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah ada di balik tembok dan berkata pemimpin mereka, tokoh-tokoh di antara mereka, siapa yang berani melemparkan batu besar kepada Muhammad yang ada di belakang dinding ini, yang ada di belakang dinding ini. Maka sebelum mereka lakukan hal tersebut, tahunya malaikat Jibril alaihissalam telah mengkabarkan kepada Rasulullah, Rasulullah SAW terlebih dahulu. Maka Rasulullah langsung bergegas lari dengan cepat menuju kota Madinah, menuju Masjidil Nabawi, dan mengambil pasukan yang ada dan kemudian langsung mengepung suku yang ada di sana. Hilanglah mereka, pergi lagi, diusir lagi mereka, dan mereka pergi ke mana? Ke Khaybar. Dan yang terakhir, suku yang ada di Madinah yang dari Yahudi itu yang membangkang, yang bahkan mengikat sebuah janji dengan orang musyrikin Quraisy untuk menyerang kota Madinah ketika perang Khandaq, perang Parit. Maka juga mereka itu membangkang dan akhirnya mereka lah yang terbunuh, mereka yang dibunuh. Dan yang 2 suku tadi tidak dibunuh, pindah ke Khaybar. Tapi ketika di perang Khaybar, mereka juga mendapatkan hasil yang sama juga dengan saudaranya yang dari Bani Quraidah. Nah, maka ketika di perang Khaybar, ini perang Khaybar ada sebuah benteng yang sangat kokoh dan bentengnya ini berlapis. Maka agak lama untuk menaklukkan perang Khaybar, agak membutuhkan waktu yang lama. Nah, ketika di tengah-tengah peperangan Khaybar atau setelah perang Khaybar, nggak dijelaskan ya, atau sebelum perang Khaybar, maka di tengah-tengah di saat perang Khaybar, para sahabat Nabi SAW itu membutuhkan makanan, pasti. Maka mereka ketika itu melihat yang ada di antara mereka cuman keledai atau kuda. Maka mereka lebih memilihlah keledai yang dibikin untuk menjadi makanan, karena sangat sayang ketika kuda yang dijadikan makanan. Dan ketika itu belum ada pelarangan tentang keledai tersebut. Maka para sahabat Nabi SAW mulailah menyembelihnya, kemudian menguliti, memasak daging tersebut. Belum ada pelarangan ya, belum ada pengharaman. Maka ketika sedang dimasak dan bahkan sudah jadi, baru datang wahyu menjelaskan bahwa hal tersebut adalah haram. Maka Rasulullah SAW meminta tolong kepada Abu Talha, minta kepada Abu Talha untuk menyerukan kepada manusia bahwa keledai telah diharamkan.
Maka Abu Thalha menyeru tengah-tengah kemah-kemah yang ada ataupun dari bukit, dari hal yang mana, dan berteriak Abu Thalha, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah. Dengan suara lantang Abu Thalha berkata, wahai sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah melarang kalian untuk memakan daging keledai. Telah melarang bagi kalian untuk memakan daging keledai. Fa inna rijsun, sesungguhnya daging keledai itu rijis, najis. Maka ketika itu para sahabat Nabi SAW yang sudah menunggu makanan, yang sudah lapar, dan bahkan daging tersebut baru matang, maka setelah mendengar seruan dari Abu Thalha radhiyallahu anhu, maka oleh mereka langsung ditumpahkan daging tersebut. Masya Allah, bagaimana ketaatannya para sahabat Nabi SAW. Langsung ditumpahkan, dituangkan ke tanah. Tidak berpikir dua kali lipat, tidak berpikir dua kali. Kita ini lagi lapar banget ini. Sayang, mubazir nanti. Buat apa? Tidak berpikir demikian. Dengar Rasul melarang, langsung diambil dan dituang. Lihat bagaimana ketaatan para sahabat Nabi SAW. Nah kemudian baru dicuci dan kemudian memasak daging kuda, karena hanya yang tersisa kuda saja. Nah di sini ada Abu Thalha lagi ya, insyaallah. Abu Thalha, sebuah kisah pernikahan nih Abu Thalha dengan ibunya Anas bin Malik, dengan Suhail, dengan Sulaim atau Suhail ya Pak. Dengan istrinya ataupun dengan ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, itu sebuah pernikahan yang sangat menakjubkan. Karena ibunya Anas bin Malik adalah seorang muslimah yang sangat taat. Muslimah yang sangat taat. Dan ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mempersyaratkan kepada Abu Thalha, wahai Abu Thalha, jikalau engkau ingin menikahi saya, syaratnya cuma satu, dan itu aku jadikan mahar. Apa? Jawabannya ibunya adalah, engkau masuk Islam. Engkau masuk Islam. Maka masuk Islamlah Abu Thalha, dan disebutkan oleh kata itu oleh para sahabat Nabi SAW yang lainnya, ini sebuah mahar yang paling mahal dari mahar-mahar yang ada. Mahar yang paling mahal dan dari mahar-mahar yang ada. Masya Allah. Abu Thalha masuk Islam ketika ada di kota Madinah di awal-awal. Maka jadilah Abu Thalha seorang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Salah satunya karena istrinya, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah baru datang, langsung beliau membawa Anas untuk menjadi pembantunya Rasulullah SAW. Dibawa Anas untuk menjadi pembantunya Rasulullah SAW. Karena ketika itu beliau merasa, saya orang miskin, gak banyak uang, maka yang saya bisa jadikan anak saya menjadi pembantu engkau ya Rasulullah SAW. Dan bahkan kalau kita lihat umur ketika itu Anas menceritakan, ya umur antara 7 tahun sampai 10 tahun. Usia yang masih kecil, tapi dijadikan pembantu oleh ibunya untuk membantu Rasulullah SAW. Maka dari hadis ini menunjukkan sangat jelasnya, fa innaha rijsun, sungguhnya itu najis. Maka sepakat para ulama menyebutkan bahwa daging
daging keledai ini najis. Daging dan tulangnya najis. Sepakat para ulama. Maka mereka berselisih ketika permasalahan di air liur ataupun hal yang lain di RL. Mereka berselisih di sini. Setelah mereka bersepakat para ulama tentang daging dan tulang keledai itu najis dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Pasal gitu an luhumil humuril ahliyah fa innaha rijsun. Larang dari daging keledai sesungguhnya dia itu adalah najis. Maka sepakat para ulama bahwa daging dan tulangnya najis. Tapi untuk lu'ab atau untuk air liurnya maka berselisih para ulama. Najis atau tidak? Najis atau tidak? Maka sebagian di antaranya ada yang menyebutkan tidak najis dan ada yang menyebutkan najis. Yang menyebutkan tidak najis ini karena mengkiaskan keledai dengan kucing. Karena Rasul menyebutkan innaha minat tawafina awit tawafat. Masih ingat tentang permasalahan air liur kucing? Nah, itu Abu Qatadah radhiyallahu anhu itu kan memberikan minum ke air kucing, ke kucing, kemudian diminum dan istrinya itu terheran. Kucing adalah hewan yang tidak halal untuk dimakan. Kenapa engkau berikan air minum tersebut kepada kucing? Bukankah dia najis? Maka jawabannya Abu Qatadah, aku mendengar Rasulullah SAW menjawab, dia itu enggak najis dan innaha minat tawafina awit tawafat. Yaitu bagian dari hewan yang ada di sekeliling kita, yang selalu menemani kehidupan manusia. Dan kucing sekarang aja ikut kajian ya. Ngantuk tapi ya. Maka air liurnya juga suci. Begitu juga dengan para ulama yang berpendapat kepada keledai. Karena keledai adalah hewan yang dipakai untuk ditunggangi. Pasti dan tidak mungkin, nggak bisa kita pungkiri pas air liur tersebut tertumpah atau air liur tersebut terkena barang kita, karena kita menggunakan dia sebagai kendaraan, sebagai hewan ditunggangi. Maka pendapat yang menyebutkan yang tidak najis ini jauh lebih kuat daripada yang menyebutkan najis. Nah, kemudian balik kita ke sini. Masalah daging keledai. Nah, bahwa dilarang makan daging
keledai. Ini para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal tersebut dengan hadis yang tadi kita bawakan. Kemudian kita hapus nih ya. Baru ingat Ibnu Abbas tapi sama sih. Oh, dihapus nggak apa-apa. Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini berpendapatnya nggak haram, tapi makruh. Kenapa Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu berpendapat itu makruh? Karena ada sebuah ayat yang ada di surat Al-An'am ayat 145. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul la ajidu ma fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman, dan aku tidak mendapatkan sesuatu yang diwahyukan kepadaku yang dari hal yang haram kecuali ini. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dan itu dan itu. Kita buka ya surat Al-An'am. Al-An'am. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yad'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinziri. Kemudian maka di sini hanya menyebutkan to'am, apa tuh makanan yang diharamkan itu hanya 3 macam. Pertama, illa an yakuna maitatan, bangkai. Kemudian wadaman masfuhan, dan juga darah yang mengalir. Dan yang ketiga lahmal khinzir, daging babi. Maka dengan ayat ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu berdalil bahwa tidaklah ada makanan atau daging yang diharamkan dari hadis kecuali itu ada menunjukkan kemakruhan, tidak menunjukkan keharaman hal tersebut. Beliau berdalil dengan ayat tersebut karena ada lafadznya la ajidu fima uhiya ilayya muharraman. Maka walaupun beliau berpendapat demikian, tapi jumhur para sahabat, kebanyakan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berkata demikian seperti apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tidak berkata dengan demikian. Dan juga Abdullah bin Abbas juga pernah ditanya tentang permasalahan pengharaman daging keledai tersebut, maka jawabannya beliau la adri anuhiya anha min ajli annaha kanat hamulata nasi au hurimat. Maka Abdullah bin Abbas berkata, aku tidak tahu apa penglarangan tersebut karena itu sebab hewan keledai ditunggang atau karena diharamkan. Ya, sangat wajar kalau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tidak mengetahui hal tersebut karena Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu enggak hadir di perang Khaybar. Karena Abdullah bin Abbas baru masuk Islam ataupun baru bersama Rasulullah SAW ketika setelah Fathul Mekah. Setelah dibukanya kota Mekah, dan Khaybar terjadi sebelum Fathul Mekah. Dan juga disebutkan hukum asal di dalam pelarangan itu adalah sebuah pelarangan. Sebuah pengharaman itu ada sebuah pengharamannya dia sendiri.
Pertama, li'annal asla fin nahyi at-tahrim. Karena asal daripada pelarangan itu adalah haram. Hukum asalnya demikian. Seperti hukum asalnya perintah itu adalah wajib. Kecuali ada yang memalingkan dari perkara wajib atau memalingkan dari perkara yang haram. Dan tidak ada yang memalingkan hadis tersebut, sangat jelas. Kalau seandainya maknanya makruh, maka niscaya tetap dimakan. Karena mereka lagi sangat membutuhkan daging keledai tersebut. Sudah masak dan mereka dalam keadaan lapar, mereka pengen jihad. Bagaimana kalau seandainya mereka masak lagi dengan daging yang lain, kemudian diserang? Maka mereka nggak punya tenaga untuk melawan. Tapi tetap dilarang oleh Rasulullah dan kemudian dibuang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pendapat para jumhur ulama atau jumhur para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa daging keledai dan juga tulangnya itu haram, maka haram. Kemudian kita masuk ke hadis selanjutnya, menyebutkan hal yang selanjutnya yaitu tentang mani. Buha wajasiru. Bukan. Menjelaskan tentang hewan tunggangan selain keledai, seperti kuda ataupun yang lain atau onta. Maka di sini Amr bin Kharijah diriwayatkan Ibnu Hajar Al-Asqalani meriwayatkan hadis dari Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu qala khatabana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan khutbah kepada kami di Mina. Maksudnya kapan itu? Ketika ketika haji wada. Ketika haji wada. Dan ketika di Mina tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa ontaknya. Umroh di Mina membawa haji di hari akhir di tahun 10 Hijriah, maka Rasul itu membawa ontaknya. Maka Rasul berdiri di atas ontak dan kemudian memberikan khutbah, memberikan sebuah ceramah kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu banyak ketika itu, sampai butuh naik ke ontak. Karena saking banyaknya orang-orang yang ingin pergi haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkumpul manusia. Kemudian ketika berkhutbah, wa huwa ala rahilatihi, dan Rasul itu di atas ontaknya, wa lu'abuha yasilu ala katifihi, dan air liurnya itu pun juga air liur si ontaknya terkena kepada apa ini namanya? Pundak ya. Kepada pundaknya Rasulullah SAW, kepada katifnya Rasulullah SAW. Dan dibiarkan begitu saja oleh Rasulullah SAW. Menunjukkan apa? Air liur ontak atau air liur hewan yang dimakan dagingnya itu adalah suci. Itu suci, tidak najis. Kalau seandainya najis, maka segera dicuci oleh Rasulullah. Maka segera dicuci. Sedangkan beliau lagi ingin pergi haji kan, lagi ingin ibadah haji. Nggak mungkin beliau membiarkan pakaiannya itu terkena najis. Pasti akan diganti oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dibiarkan begitu saja. Maka hadis ini menunjukkan bahwa lu'abnya hewan yang dimakan maka itu adalah suci. Nah, maka disebutkan ke Amr bin Kharijah adalah wa kana halifan
li Abi Sufyan ibn Harb wa huwa alladhi rawa anhu Abdurrahman ibn Ghunim annahu sami'a Rasulullah yaqul fi khutbatihi. Maka Amr ibn Kharijah ini termasuk sahabat dari kota, pergi ke kota Syam untuk berdakwah, dan juga termasuk sahabat Ansar, dan masih ada sanak keluarga dengan Abu Sufyan ibn Harb radhiyallahu anhu. Dan juga beliau mendapatkan hadis yang lain, karena beliau ini sahabat yang sedikit meriwayatkan hadis, sangat sedikit, maka disebutkan bahwa beliau itu selain hadis ini ada juga hadis yang lain yang diriwayatkan, yaitu tentang permasalahan waris, yang dimana Rasulullah menyebut bersabda, innallaha qad a'ta kulladzi haqqi haqqah fala wasiyata liwaris. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada setiap yang berhak kepada haknya. Maksudnya apa? Memberikan kepada ahli waris itu haknya, sudah ada bagiannya. Ini anak begini sekian, bapak sekian, istri sekian, ibu sekian, sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Maka fala wasiyata liwaris, maka tidak lagi ada wasiat untuk ahli waris. Maka nggak boleh kita memberikan wasiat kepada ahli waris, nggak boleh kita berikan wasiat kepada anak. Nah, setelah ayah mati, sawah yang di sana untukmu, nggak boleh. Nggak boleh. Karena tidaklah ada wasiat untuk ahli waris. Karena ahli waris sudah mendapat bagian dari harta waris tersebut, tidak lagi mendapatkan wasiat. Tapi wasiat untuk selain ahli waris. Dan disebutkan lu'ab, hewan yang dimakan itu tahir secara ijma' para ulama. Sepakat para ulama bahwa lu'abnya, air liurnya itu suci. Air liurnya suci. Kemudian sepertinya yang lainnya kita bahas di pekan depan ya. Soalnya pembahasan mani, air mani itu lumayan panjang juga. Di sini ada berapa hadis? Yang seperti insya Allah kita akan jelaskan di pertemuan yang selanjutnya. Tinggal air mani dan juga air pipis anak kecil yang belum 2 tahun dan belum makan makanan selain ASI. Dan yang terakhir itu pembahasan tentang darah. Insya Allah kita tinggalkan untuk pertemuan yang akan datang, karena pembahasannya kalau kita bahas nanti lebih sedikit buat minggu depan, dan enggak biar wudu masuk ke pertemuan yang selanjutnya lagi, biar pas pertemuan besok menghabiskan bab izalatun najasa. Kemudian di pekan yang selanjutnya insya Allah kita akan bahas tentang wudu. Oke, sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ya, tadi kita bahas tentang zat. Jikalau zatnya najis, maka tidak bisa disucikan. Tapi air yang terkena air pipis, apakah zatnya najis? Bukan, tapi dia masuk sini. Airnya berubah menjadi najis. Ya, kita bahas kan hukum air kan? Nah, hukum airnya. Nah, maka tentang hukum airnya ini bisa dengan manusia atau dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecuali air pipis tersebut bisa nggak dirubah jadi suci, nggak bisa. Tapi kalau air pipis tersebut diternak kecampur dengan bak air, kemudian kita olah, kita bersihkan, maka itu bisa aja.
Ya, jadi itu permasalahan kan hukum airnya. Kan kita hukum air, bukan lagi membahas air pipis. Maka itu bisa. Ada lagi? Apa? Hukum khamr dengan alkohol. Tapi alkohol tidak diminum kan? Iya, khamr kan Yang mana khamr? Alkohol. Ada alkoholnya. Khamr. Tapi pada saya kan dulu pembuatan khamr dulu kan dari buah-buah ya. Ya kan? Kalau pembuatan alkohol dari kimia. Bukan dari buah, difermentasikan gitu. Apa? Iya, maksudnya sebab alkoholnya berbeda kan? Nah, iya. Nah, tapi sebetulnya tadi di sini Anda sebutkan khamr ya sebagai najis. Sebetulnya nggak sepakat para ulama menyebutkan khamr itu najis. Dan yang saya pegang sebetulnya nggak najis. Karena yang tadi saya kisahkan Abu Tolha radhiyallahu anhu itu kan membuang khamr begitu saja di belakang rumahnya dan tidak mencuci tanahnya. Dan nggak ada perintah dari Rasulullah SAW untuk mencuci bejananya ataupun mencuci tanah yang telah dibuang khamr tersebut. Nah, ketika khamr hukumnya nggak najis tapi haram, maka mau digunakan alkohol tersebut nggak apa-apa. Tapi ntar kita lihat ya, bagaimana pendapat para ulama yang ketika menyebutkan khamr itu najis terhadap alkoholnya. Mudah-mudahan nanti di pertemuan yang akan datang saya bantu kita akan cari bagaimana pendapat para ulama yang demikian. Dan jangan lupa diingatkan mungkin Pak Erwin ya untuk hal tersebut, takutnya saya lupa. Ada lagi? Oh, boleh. Najis. Kotoran tidak najis juga. Najis. Kan sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Karena Rasul juga pernah memerintahkan untuk meminum air pipisnya onta. Nah, ketika ada orang sakit kan disuruh perintahkan minum air pipisnya onta dan juga susunya. Kalau seandainya air pipis tersebut itu najis, nggak mungkin diperbolehkan diminum. Dan kata Rasul nggak ada obat dari hal yang haram. Maka menunjukkan bahwa air pipis tersebut nggak haram dan tidak najis. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau dari sini ada mungkin? Tidak ada? Enggak ada ya? Maka kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami apa yang telah dibahas oleh para ulama. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.